Oke, langsung saja determinannya itu adalah ini, kalau kita ingat ini adalah A, ini B, ini C, dan ini D, maka dia adalah A kali D dikurangi B kali C gitu ya. A kali D itu adalah 0, B kali C itu adalah 1, maka 0 dikurangi 1 dia adalah min 1. Maka di sini adalah min 1. Kemudian dikalikan dengan ajoinya. Ajoinya berapa sih? Ajoinya itu adalah posisi A dan D ini ditukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matrix. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat dari inverse matrix. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan determinan dan juga inverse dari matriks berukuran 2x2 dan juga 3x3. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan sifatnya. Jadi di inverse suatu matrik dia memiliki beberapa sifat gitu ya. Jadi misalkan di sini kita memiliki dua buah matriks, matriks A, matriks B, ataupun tiga buah matriks dan juga matriks C. Dan matriks A, B, dan C ini memiliki ordo yang sama. Maka untuk sifat yang pertama dia bahwa ketika ada suatu matrik ya, inverse dari suatu matrik, misalkan di sini matrik A diinverse, kemudian diinverskan lagi, artinya hasilnya dia sama dengan matriks A. Ini sifat yang pertama. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua. Kita akan bahas terlebih dulu sifat-sifatnya, kemudian nanti kita akan berikan beberapa contoh. Yang kedua, yaitu jika ada matriks A dikalikan dengan matriks A inverse, atau kebalikannya, matriks A inverse itu dikalikan dengan matriks A, maka ini hasilnya adalah matriks identitas. Ini adalah yang kedua. Di mana matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya itu satu semua. Ya. Selain diagonal utamanya, dia elemennya adalah bernilai 0. Itu adalah sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bahwa ketika ada perkalian dua buah matriks, misalkan matriks A dikalikan dengan B, ini kita cari inverse-nya. Nah, itu hasilnya dia akan sama juga dengan ketika kita mencari B inverse, kemudian dikalikan dengan matriks A inverse. Ini adalah sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, yaitu kita masuk ke kesamaan matriks. Bahwa ketika ada tiga buah matriks, misalkan matriks A dikali matriks B ini dia sama dengan matriks C. Nah, di sini bisa yang ditanyakan, misal ditanyakan berapa matriks B. Nah, kalau matriks B itu dia sama dengan matriks A inverse dikalikan dengan C. Ya. Dimana posisi dari A inverse itu mengikuti dari matriks A-nya. Karena di sini matriks A itu dia berada di sebelah kiri dari matriks B, maka A inverse-nya dia juga harus di sebelah kiri dari matriks C. Kemudian yang kedua, bisa juga yang ditanyakan adalah matriks A. Misalkan yang ditanyakannya itu adalah matriks A, maka matriks A itu adalah matriks C dikalikan dengan B inverse. Nah, kalau kita perhatikan posisi matriks B inverse-nya, dia juga berada di sebelah kanan di sini, maka B inverse dia juga ada di sebelah kanan juga. Nah, ini adalah 4 sifat di dalam inverse sebuah matriks. Nah, sekarang kita akan coba contohkan salah satu sifat di sini, apakah dia benar atau tidak. Misalkan untuk kasus yang pertama di sini. Jadi, misalkan jika ada A inverse, kemudian diinverskan lagi, itu hasilnya adalah matriks A. Nah, misalkan kita di sini memiliki, jika kita memiliki suatu matriks A, di mana matriks A ini elemennya adalah misal 2, kemudian 0, kemudian ini 1 dan 1 ya. Kemudian kita disuruh tentukan apakah nilai dari A inverse diinverskan lagi itu dia hasilnya sama dengan matriks A atau tidak. Nah, ini bagaimana caranya? Berarti langkah pertama kita harus menentukan inverse dari matriks A. Di mana inverse dari matriks A atau A inverse itu adalah 1 per determinan. Oke, langsung saja determinannya itu adalah
Ini kalau kita ingat ini adalah A, ini B, ini C, dan ini D, maka dia adalah A kali D dikurangi B kali C gitu ya. A kali D itu adalah 0, B kali C itu adalah 1, maka 0 dikurangi 1 dia adalah min 1. Maka di sini adalah min 1. Kemudian dikalikan dengan ajoinya. Ajoinya berapa sih? Ajoinya itu adalah posisi A dan D ini ditukar. Berarti di sini 0 dan di sini 2. Kemudian untuk B dan C-nya itu dinegatifkan. Berarti ini min 1, ini min 1. Sehingga kita peroleh A inverse-nya itu adalah dikalikan dengan min 1 semuanya ya. 0, kemudian 1, kemudian di sini 1, dan di sini adalah min 2. Nah, ini adalah A inverse. Nah, karena kita mencari A inverse berarti langkah kedua kita inversekan lagi. Apakah benar A inverse diinverskan lagi itu hasilnya sama dengan matriks A? Oke, berarti kita cari determinan dari ini, matriks 0, 1, 1, dan min 2 ini. Berarti ini sebagai A, ini B, ini C, dan ini adalah D. Berarti satu per determinan, berarti 1 per min 1. Ya. Kemudian dikalikan dengan ajoinya. Ajoinya berarti posisi A dan D ditukar. Ini jadinya min 2 dan ini 0. Kemudian B dan C-nya dinegatifkan. Ini min 1 dan min 1. Nah, ini kalau kita perhatikan hasilnya dikalikan dengan min 1 ya. Itu menjadi 2, 1, 1, 0. Apakah A inverse diinverskan lagi hasilnya sama dengan matriks A? Kalau kita perhatikan semua elemennya itu sama. Artinya berlaku sifat ini. Nah, kemudian untuk sifat berikutnya, silakan teman-teman bisa mencobanya dengan berlatih apakah benar atau tidak. Misalkan untuk sifat yang kedua itu bisa menggunakan kasus yang pertama ini. Kemudian untuk yang nomor 3 itu bisa dicoba menggunakan matriks A-nya sama. Matriks A-nya misalkan dia elemennya adalah sama, yaitu 2, 1, 1, 0. Kemudian matriks B-nya kita misalkan dia adalah misal 4 gitu ya, min 1, kemudian 3, dan juga min 1. Nah, apakah benar ini ketika nanti A dikalikan dengan B di inverse, itu hasilnya dia sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse. Nah, ini bisa dicoba untuk berlatih. Kemudian jika ada pertanyaan terkait dengan inverse matrix, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.